Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah itu baik. Sebelum kita membaca dan belajar bersama-sama, pastikan sahabat sudah berdoa. Kita baca ayatnya di dalam Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ayub 33 ayat 26. Ada beberapa kata kerja. Pertama adalah berdoa. Kemudian ia berdoa. Allah berkenan. Ia memandang dengan bersorak-sorai. Dan Allah mengembalikan kebenaran. Jadi tindakannya adalah berdoa, kemudian Allah berkenan, kemudian ia memandang wajahnya dan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Kita baca sama-sama. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Kurang gitu ngerti, tapi nanti kita baca. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau di dalam kekurangan diri mereka. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Kurang gitu ngerti. Cuman di sini ada satu katanya adalah yang rela masuk. Ini kata kuncinya sih, rela. Yang rela mengikat perjanjian dengan Allah tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau di dalam kekurangan diri mereka. Hanya sedikit yang dapat menghargai atau meningkatkan hak istimewa doa pribadi. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberitahukan kepadanya semua kebutuhan kita. Kita dapat memberikan kekhawatiran dan kebingungan kita serta masalah-masalah yang lebih besar kepadanya. Apapun yang muncul untuk mengganggu atau membuat kita tertekan, kita harus membawanya kepada Tuhan dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan kehadiran Kristus di setiap langkah, setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk menawarkan pencobaannya. Adalah upaya setan untuk menemukan cara yang terbaik yang dapat menjatuhkan kita dari sahabat terbaik kita dan yang paling bersimpati. Seharusnya, kita tidak menjadikan orang lain sebagai kepercayaan kita selain Yesus. Kita dapat dengan iman berkomunikasi dengannya tentang segala sesuatu yang ada di hati kita. Di sini saya tebalin, karena ada yang menarik adalah hanya sedikit. Ini yang harusnya membuat kita mata terbuka. Jangan-jangan kita yang sudah seperti ini. Dan memang renungan ini, semua firman Tuhan itu adalah mengarah kepada diri kita. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberikan kepada semua kebutuhan kita, oke. Kita dapat memberikan kekhawatiran dan kebingungan kita, serta masalah-masalah yang lebih besar kepadanya. Nah, di sini, yang pertama kan terkait dengan hal doa ya. Jadi kita memang harus gunakan segala kesempatan kita menggunakan doa itu sebagai nafas kehidupan. Dan ketika kita bernafas, ketika kita berdoa, itu artinya kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang kita bicarakan semuanya. Di sini tuh kita sebagai manusia pasti ada rasa khawatir toh, ada rasa kebingungan, dan kita pasti punya masalah-masalah. Itu semua itu harusnya kita biasakan untuk bicarakan kepada Tuhan. Apapun yang muncul untuk mengganggu atau membuat kita tertekan, kita harus membawa kepada Tuhan dalam doa. Setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk menawarkan pencobaannya. Adalah ini. Sampai sini sih. Adalah upaya setan untuk menemukan cara yang terbaik untuk menjauhkan kita dari sahabat terbaik kita dan yang paling bersimpati. Jadi upaya setan menemukan cara yang terbaik untuk menjauhkan kita dari sahabat. Dan mungkin kalimat berikutnya ini adalah
ketika kita fokus kepada manusia, gantinya kepada Tuhan itu sendiri. Ini yang perlu kita gumulin. Memang betul, kita itu Tuhan memberikan persekutuan, artinya sesama manusia untuk saling menguatkan. Tapi di sini kita diingatkan bahwa sahabat terbaik dan yang paling bersimpati itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi jangan sampai berkat yang disampaikan Tuhan melalui orang lain itu menghaburkan fokus kita dari Tuhan. Nah, itu yang diingatkan di sini. Jangan-jangan ketika kita mengangkat, ketika kita punya masalah, yang pertama kali kita cari adalah manusia, dan kita tidak menemukan, kita tidak pernah mengalami, atau mungkin cuma sekali-sekali, bahwa pertolongan itu datangnya dari Yesus. Dan apakah ketika kita mendapat pertolongan dari orang lain, apakah kita memuji dan memuliakan Tuhan? Apakah mengangkat pikiran kita kepada Tuhan? Itu sesuatu pertanyaan yang perlu kita jawab. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam sorga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada dalamnya, mungkin jika ada hati di dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan ia akan menyampaikannya kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya. Jadi ketika Yesus adalah seorang imam ataupun pengantara, dia yang mengerti apa yang menjadi kelemahan kita. Dia yang membenarkan kita. Bahkan ketika kita pun tidak mengerti karena begitu kotornya hati kita, begitu kotornya pikiran kita, dan hidup kita pun juga sudah berantakan, Tuhan Yesus akan melayani kita, dan Dia akan mewakili kita di hadapan Bapa. Segala doa-doa yang mungkin kita berada di situasi yang enggan untuk berdoa, ataupun kata-kata kita pun mungkin agak begitu kurang konsentrasi, ketika hati yang memang sungguh-sungguh di dalam berdoa, Tuhan akan melengkapinya. Bahkan Tuhan akan memberikan satu doa yang jauh lebih sempurna daripada doa kita. Jika kita mau menerima Tuhan melalui firman-Nya, berkat-berkat lainnya mungkin kita dapatkan. Seandainya ada doa yang lebih kuat dan efektif, Kristus akan menjadi penolong dari semua orang yang mencari Dia dengan iman. Oke. Ini adalah hal tambahan, saya tidak ada beri catatan garis tebal. Itu saja renungan kita di pagi hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin ingin langsung melanjutkan aktivitasnya, jangan lupa terlebih dahulu untuk berdoa sebagai akhir dari renungan ini. Bagi sahabat yang mungkin ingin bersama-sama nge-review, mari kita review bersama-sama. Allah itu baik. Ia berdoa kepada Allah itu baik. Jadi ada seseorang yang berdoa, kemudian Tuhan berkenan, dan kemudian orang ini boleh memandang wajah dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran. Jadi stepnya berdoa, Tuhan berkenan, bahagia gitu ya, boleh memandang wajahnya. Artinya itu bukti perkenanan, dan Allah mengembalikan. Artinya Allah memberikan kedamaian lagi kepada kita, mendamaikan hubungan itu. Jadi kalau saya lihat ini tuh adalah tentang pengampunan sih sebenarnya. Tentang pengampunan, tentang bagaimana Tuhan tuh berkenan kepada manusia. Ya, kita masuk ke hal yang pertama. Mereka rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah, tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau di dalam kekurangan diri. Nah, apa yang berada di kalimat ini? Saya garis bawahin tuh kata rela. Rela ini bicara, kalau bahasa sederhananya, ini berbicara tentang hati. Apakah hati kita itu kita serahkan kepada Tuhan? Kalau hati itu sudah kita serahkan kepada Tuhan, kita memang, walaupun mungkin begitu banyak nanti suka duka, jatuh, bangun, dan segala macam, ketika hati kita serahkan kepada Tuhan, Allah di surga tidak akan membiarkan kita terbelenggu dalam kuasa setan. Dan itu selaras dengan yang disampaikan di sini. Jika ada hati di dalamnya,
Ini tentang hati, tentang ketika kita memberikan hati kepada Tuhan, itu akan tertuang di dalam doa, walaupun doanya mungkin kita ngerasa nggak ada yang ngajarin kita berdoa gitu loh. Dan juga ketika kita berdoa, ya Tuhan akan dengar itu. Dan intinya adalah Tuhan akan memastikan kita berada di pihaknya. Tuhan akan berjuang mati-matian buat kita. Dan kita perlu menjaga hati kita yang rela untuk selalu kita serahkan kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan. Selebihnya di paragraf berikutnya kita diingatkan tentang doa, karena hanya sedikit yang menghargai atau meningkatkan hak istimewa doa pribadi. Dan ketika berdoa kita bisa ceritakan apapun kepadanya. Dan setan nggak suka. Dia berusaha untuk mengalihkan hati dan pikiran kita itu dari sahabat kita, ya Tuhan Yesus sendiri. Dan salah satu bahaya yang setan sudah siapkan adalah ketika kita berseru, ketika ada masalah, kita mencari orang lain. Dan ketika kita mencari orang lain, kita lupa kepada Tuhannya itu sendiri. Dan hati-hati ketika kita menggantungkan iman kita atau bantuan kita daripada Yesus. Milikilah pengalaman bahwa Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Apakah setiap pengalaman-pengalaman ujian-ujian itu apakah mengangkat pujian kepada Tuhan? Itu yang perlu menjadi review di dalam kehidupan rohani kita. Kita masuk ke dalam prinsip dan aplikasi. Mungkin yang pertama tentang hati. Hal agama adalah tentang hati yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, hati yang rela dipimpin, dituntun, dan dibentuk. Kemudian ya itu mungkin satu ya, tentang hati. Baru tentang doa. Doa itu mungkin doa adalah sarana istimewa yang perlu kita manfaatkan dengan maksimal. Segala hal permasalahan, kebingungan, dan kekhawatiran perlulah diseringkan kepada Tuhan. Ya, baru yang ketiga adalah kita perlu mengerti, mengingat, dan menjaga fokus pertolongan kita. Kita perlu mengingat dan menjaga fokus sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan. Jangan, mungkin ini aja. Mungkin sahabat-sahabat sudah mengerti ya, persekutuan itu tidak salah, tapi fokus sumber pertolongan itu haruslah datang dari Tuhan. Apakah ketika ketika sahabat-sahabat sharing kepada teman-teman itu mengalihkan pikiran itu kepada Tuhan, atau mungkin kita hanya mendapatkan solusi-solusi duniawi? Itu yang perlu kita ingat dan kita jaga fokus kita. Aplikasinya, hal agama adalah tentang hati. Ya, sederhananya ya, sahabat-sahabat kalau mau buat aplikasi lain tuh bebas. Kalau saya mungkin lebih gampangnya saya ambil doa ya, berdoa kepada Tuhan untuk
memberikan bantuan kepada kita dalam menyerahkan hati. Ya, ini kan abstrak ya, tentang hati diserahkan sepenuhnya. Kita ini makhluk berdosa gitu. Kita ini makhluk berdosa dan cenderung berbuat dosa dan cenderung tidak lurus gitu loh. Jadi salah satunya kenapa saya tuliskan ini, untuk menyerahkan hati aja sebenarnya kita nggak ngerti dan kita nggak mampu. Jadi kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Itu salah satunya ya, salah satunya. Doa adalah sarana istimewa yang perlu kita manfaatkan dengan maksimal segala permasalahan ini. Oke. Berdoa selalu di dalam hati untuk setiap aktivitas yang dilakukan hari ini. Kita perlu mengingat dan menjaga fokus sumber pertolongan adalah dari Tuhan. Berdoa agar Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Dia terlebih dahulu dalam mencari pertolongan. Baik sahabat, inilah 3 prinsip dan 3 aplikasi yang boleh sahabat doakan dan renungkan untuk menjadi acuan dalam melakukan aktivitas pada hari ini. Sebelum mengakhiri renungan pagi kita, pastikan sahabat terlebih dahulu mengakhirinya dalam doa sebelum melakukan aktivitas. Itu saja, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.